uh, dikatakan distribusi probabilitas diskrit itu ketika ketika ruang sampelnya itu adalah berisi angka-angka yang countable. Maksudnya angka-angka yang countable itu adalah anggota dari bilangan cacah. Jadi misalkan mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi nanti di distribusi probabilitas diskrit itu adalah untuk kasus-kasus yang kejadiannya itu adalah hitungannya itu adalah yang pasti atau finite. Jadi misalkan contohnya adalah kejadian tentang pelemparan dadu, pelemparan sebuah dadu. Jadi nanti munculnya itu bisa mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau bisa saja contoh kejadiannya itu adalah jumlah buku yang ada di perpustakaan. Atau bisa juga misalkan jumlah mahasiswa laki-laki dan perempuan di MIT ini. Nah, itu berarti nanti kejadian-kejadian yang countable. Jadi tidak ada nih yang nilainya adalah berupa rasio atau misalkan perbandingan misalkan setengah, terus kemudian seperempat atau 2,5 dan seterusnya. Jadi nanti di sini untuk diskrit itu adalah untuk kejadian-kejadian atau untuk menggambarkan kejadian-kejadian yang countable. Nah, di sini terdapat beberapa distribusi probabilitas diskrit. Yang pertama itu adalah Bernoulli. Nah, Bernoulli ini contoh kasusnya itu adalah misalkan seseorang mengikuti ujian, misalkan mengikuti salah satu ujian. Contohnya itu adalah ketika kalian membuat SIM, kan ada nih ujiannya, misalkan ujian test drive gitu ya, ujian mengendarai. Nah, kemungkinannya adalah lulus ujian test drive-nya atau ujian mengendarai. Dan kemungkinan yang kedua itu adalah tidak lulus. Jadi di sini nanti ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah kejadian sukses atau yang kedua itu adalah kejadian gagal. Nah, kejadian sukses atau gagal ini tergantung konteks yang digunakan atau tergantung kriteria yang digunakan. Misalkan kalau misalkan memproduksi satu buah laptop, misalkan gitu. Nah, nanti kemungkinannya cacat atau tidak cacat. Nah, tergantung nanti suksesnya atau yang ingin di-highlight itu apa. Apakah itu kejadian yang terambilnya cacat atau kejadian yang terambilnya tidak cacat. Jadi nanti di sini sukses atau gagal itu tergantung dari kriteria yang digunakan. Nah, di dalam kejadian Bernoulli atau percobaan Bernoulli, karena peristiwanya itu hanya terjadi satu kali atau percobaannya hanya dilakukan satu kali, maka kejadian sukses atau gagal ini saling lepas atau mutually eksklusif. Di mana ketika sudah terjadi sukses, maka gagal itu tidak akan terjadi. Nah, ini adalah contoh kasus dari Bernoulli. Nah, kemudian yang kedua itu adalah binomial. Nah, binomial ini merupakan turunan dari Bernoulli, di mana binomial ini menunjukkan bahwa percobaan Bernoulli yang diulang sebanyak N kali. Jadi kalau misalkan tadi ya si A mengikuti ujian, misalkan mengikuti ujian si A mengikuti 4 jenis ujian masuk ke perguruan tinggi, misalkan seperti ini. Nah, berarti nanti untuk percobaan yang pertama atau untuk ujian yang pertama itu bisa terjadi sukses
atau gagal. Begitu juga nanti percobaan kedua atau mengikuti ujian kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, binomial ini untuk mengetahui misalkan uh, peluang terjadinya sukses pada N kali percobaan. Nah, percobaannya ini mempunyai karakteristik yang sama. Contohnya tadi ya, jenis ujian masuk ke perguruan tinggi. Mungkin mulai dari jalur undangan atau misalkan jalur prestasi sampai jalur ke misalkan SNMPTN seperti itu. Jadi nanti di sini untuk binomial berarti N kali dari Bernoulli. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah distribusi hipergeometri. Nah, distribusi hipergeometri ini hampir mirip dengan binomial, yaitu ingin mengetahui peluang terjadinya sukses pada suatu percobaan. Nah, namun di sini yang membedakan itu adalah kalau di dalam binomial ini tidak terdapat populasinya, sedangkan di hipergeometri itu terdapat populasinya. Jadi misalkan di sini ada N besar, ini merupakan populasinya. Kemudian di dalam N besar ini ada suatu kejadian, misalkan kejadian sukses atau berhasil. Kemudian dari N besar ini akan saya ambil sebanyak N kecil. Misalkan di sini ya, saya akan ambil sebanyak N kecil. Nah, dari N kecil ini tentu akan ada bagian dari kejadian sukses atau berhasil dari populasi ini atau dari D-nya ini, misalkan adalah X. Nah, di sini di dalam distribusi hipergeometri ini adalah untuk mengetahui seberapa besar peluang dari X-nya. Nah, contohnya misalkan begini, saya mempunyai satu kotak berisi misalkan 10 bola. Nah, dari 10 bola ini ada bola warna merah sebanyak 6 dan bola berwarna putih sebanyak 4. Nah, kemudian dari 10 bola ini akan diambil sebanyak 4 bola. Nah, kemudian yang ditanyakan peluang terpilihnya bola warna putih. Nah, misalkan seperti itu ya. Berarti nanti untuk di bagian sini 10 ini adalah N besarnya. 10 ini adalah N besarnya. Kemudian karena yang ditanyakan adalah terpilihnya bola berwarna putih, berarti kejadian suksesnya atau D-nya itu adalah bola berwarna putih. Kemudian dari 10 bola ini akan diambil 4 bola. Berarti nanti di sini N-nya. Nah, X-nya itu bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, atau bisa 4. Nah, kebetulan di sini antara D dan X itu, D dan N itu sama bernilai atau sebanyak 4. Nah, kalau misalkan N-nya itu lebih besar daripada D, maka X-nya itu dimulai dari 0 sampai banyaknya D. Kalau misalkan N-nya itu lebih kecil daripada D, maka X-nya itu berjalan dari 0 sampai N kecil. Jadi kalau misalkan di sini bola putihnya ada 4, kemudian dari 10 bola ini akan saya ambil 3. Nah, berarti nanti X-nya hanya berhenti di 3 saja. Nah, di dalam distribusi hipergeometri ini, kita menggunakan konsep kombinasi. Seperti mencari proses peluang terambilnya bola warna putih yang sudah kalian kerjakan di materi peluang. Nah, berikutnya yang keempat itu adalah distribusi Poisson. Nah, distribusi Poisson ini merupakan
turunan juga dari binomial. Nah, di sini kenapa disebut sebagai turunan dari binomial? Karena distribusi Poisson ini merupakan peluang terjadinya sukses pada waktu tertentu atau di area tertentu. Jadi kalau misalkan di dalam distribusi binomial ini mempunyai N yang sangat besar dan peluang suksesnya itu sangat kecil. Jadi di sini hampir mendekati 0 dan di sini nanti hampir menuju ke tahingga. Atau bisa juga perbandingan antara N dan P-nya itu sangat jauh sekali. Misalkan N-nya 100, kemudian P-nya itu adalah misalkan 0,02 atau 0,01. Nah, berarti nanti kita bisa dekati dengan distribusi Poisson. Nah, contoh dari distribusi Poisson kalau di dalam kehidupan sehari-hari itu misalkan adalah ini ya, dari 100 produksi hanya terdapat 2 yang cacat. Nah, berarti kalau misalkan kita ingin mencari peluang terambilnya produk cacat, karena N-nya tadi sebanyak 100 ya, kita tidak mungkin mencarinya dengan proses binomial. Kita bisa melakukan pendekatannya adalah dengan Poisson. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Sementara belum ada, Bu. Masih aman, Bu. Oke, masih aman ya. Baik, kalau masih aman saya lanjutkan. Yang di berikutnya itu adalah penjelasan mengenai Bernoulli. Tadi sudah diberitahu bahwa Bernoulli ini adalah suatu distribusi probabilitas yang berisi tentang kejadian sukses atau gagal. Nah, di sini sukses itu biasanya dilambangkan dengan P, atau peluang dari sukses itu dilambangkan dengan P. Sedangkan untuk yang gagal ini dilambangkan dengan Q, di mana Q-nya ini diperoleh dari 1 min P. Nah, di sini fungsi massa peluangnya atau probability mass function dari Bernoulli itu adalah P pangkat X dikalikan 1 min P pangkat 1 min X, di mana X-nya itu hanya ada 0 dan 1. Nah, kenapa kok di sini pangkatnya adalah 1 min P? Nah, di sini kita lihat bahwa di dalam kejadian Bernoulli ini hanya ada 1 kali percobaan. Maka di sini pangkatnya itu adalah 1. Nah, kemudian di sini untuk rata-ratanya adalah sama dengan peluang sukses, sedangkan untuk variannya atau sigma kuadratnya itu adalah peluang sukses dikalikan peluang gagal. Atau ini bisa dituliskan P dikalikan U. Nah, di sini misalkan contohnya ya, peluang seseorang lulus dalam ujian probabilitas adalah 0,6. Kemudian berapakah peluang dia tidak lulus? Nah, kalau misalkan di sini kejadiannya adalah berupa kejadian Bernoulli, maka kita bisa menuliskannya langsung ya. Yang ditanyakan adalah peluang tidak lulus. Berarti nanti P X sama dengan 0. Nah, kenapa kok di sini PX sama dengan 0? Nah, di sini probabilitas terjadinya lulus itu kita tuliskan X-nya adalah 1. Nah, berarti nanti di sini adalah P pangkat X. Nah, di sini probabilitas terjadinya sukses itu adalah sebesar 0,6.
berarti nanti ini adalah P-nya. Berarti nanti 0,6 pangkat 0 dikalikan 1 min P pangkat 1 min 0 berarti pangkat 1. 0,6 pangkat 0 adalah 1. 1 min P itu adalah 0,4 dipangkatkan 1. Nah, berarti nanti hasilnya adalah 0,4. Kalau misalkan kejadian Bernoulli sudah diketahui probabilitas suksesnya, ya berarti nanti kalian tinggal mencari untuk probabilitas gagal, itu adalah 1 min 0,6. Sebesar 0,4. Atau bisa langsung bisa disubstitusikan ke dalam formula yang ada di sini. Nah, kalau untuk rata-ratanya atau mu-nya itu sama dengan probabilitas terjadinya sukses. Berarti nanti di sini 0,6. Sedangkan variannya atau sigma kuadratnya itu adalah probabilitas kejadian sukses dikalikan probabilitas gagal. Berarti nanti di sini 0,6 dikalikan 0,4. Berarti sebesar 0,24. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Oke, baik. Kalau begitu saya lanjutkan ya di materi berikutnya, yaitu berkaitan dengan binomial, di mana binomial ini adalah percobaan Bernoulli dilakukan sebanyak n kali. Nah, tadi kalau misalkan Bernoulli, X-nya itu mengikuti distribusi Bernoulli 1, X ya, berarti nanti di sini, P, X, berarti nanti di sini P pangkat X dikalikan 1 min P pangkat X. Nah, nanti untuk binomial, karena dilakukan sebanyak n kali, maka nanti X-nya itu mengikuti distribusi binomial n P X. Nah, di sini nanti fungsi massa peluangnya itu adalah kombinasi dari n dengan x dikalikan p pangkat x dikalikan 1 min p pangkat n min x. Nah, kenapa kok di sini pangkatnya adalah n? Karena tadi binomial itu dilakukan sebanyak n kali dari Bernoulli-nya, sehingga nanti di sini di sini 1 min x ya. Jadi satunya ini akan berubah menjadi n min x, di mana x-nya itu dimulai dari 0, 1, 2, sampai ke n. Nah, ini adalah fungsi massa peluangnya atau PMF-nya. Nah, di sini untuk rata-ratanya atau min-nya itu berarti n kali dari rata-ratanya Bernoulli. Kenapa kok di sini rata-ratanya itu adalah n kali dari Bernoulli? Karena tadi sudah diketahui ya, Bernoulli itu mempunyai rata-rata sebesar P. Nah, karena Bernoulli-nya ini diulang sebanyak n kali dan mempunyai rata-rata setiap kejadian itu adalah sama sebesar P, maka nanti rata-ratanya adalah tinggal mengalihkan P dikalikan sebanyak berapa banyak percobaannya. Kalau misalkan percobaannya sebanyak 100, ya berarti nanti 100 dikalikan P-nya ini berapa. Nah, untuk VAR-nya itu adalah N dikalikan P dikalikan peluang gagalnya. Kalau simpangan bakunya itu berarti nanti sigma saja, berarti nanti akar N dikalikan P dikalikan 1 min P. Nah, ini karakteristik dari distribusi binomial. Nah, di sini misalkan ada 10 orang dinyatakan
positif COVID, misalkan seperti itu ya. Nah, ternyata seseorang dapat sembuh dari COVID, itu peluangnya adalah, ini saya tuliskan berpeluang di sini saja ya, sebesar misalkan 0,6. Nah, di sini ditanyakan berapakah peluang. Yang pertama, orang yang sembuh dari COVID itu lebih dari 8. Kemudian yang kedua, misalkan yang sembuh COVID kurang dari 5. Kemudian misalkan yang terakhir, yang sembuh COVID adalah 3 sampai 5 orang. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, untuk yang pertama, notasinya itu berarti kalau kita tuliskan ke dalam matematika ya, probabilitas X-nya lebih dari 8, berarti kita pakai tanda lebih dari 8. Tidak ada tanda sama dengannya. Karena di sini juga tidak menyatakan atau tidak ada pernyataan yang 8-nya itu harus ikut. Berarti nanti di sini probabilitas X lebih dari 8. Nah, sedangkan yang kedua, ini adalah probabilitas kurang dari 5 yang sembuh. Berarti nanti X kurang dari 5. Kemudian yang terakhir, yang sembuh COVID adalah 3 sampai 5 orang. Berarti nanti di sini 3-nya itu ikut ya. Kecuali kalau misalkan yang sembuh COVID itu di antara 3 sampai di antara 3 dan 5 orang, misalkan seperti itu. Berarti yang sembuh COVID itu 3-nya tidak ikut, 5-nya juga tidak ikut. Nah, kebetulan di sini 3 sampai 5 orang, berarti nanti P 3 kurang dari X kurang dari pakai sama dengan ya. Kurang dari sama dengan 5. Nah, ini nanti kita cari dengan formula yang seperti ini. Karena kalau di distribusi probabilitas diskrit itu kita nanti bermain dengan jumlahan, berarti nanti kita menggunakan sigma ya. Kalau misalkan kita menghitungnya itu lebih dari satu kejadian. Nah, berarti nanti yang di A itu Px lebih dari 8. Ingat, kalau di dalam distribusi probabilitas diskrit itu domainnya, sampelnya itu adalah nilai-nilai yang countable. Berarti nanti di sini untuk lebih dari 8, 8-nya ini tidak ikut. Berarti kita bisa menuliskannya dengan Px lebih besar sama dengan 9. Nah, karena banyaknya N ada 10, berarti nanti di sini kita bisa menuliskan Px sama dengan 9 ditambah Px sama dengan 10. Atau kita bisa menuliskan sigma dari X-nya sama dengan 9 sampai 10 pada fungsi massa peluangnya tadi, yaitu 10 kombinasi X dikalikan peluang suksesnya, itu berarti 0,6 pangkat X dikalikan 0,4 pangkat 10 min X. Nah, ini adalah proses mencarinya. Nah, berarti nanti kita tulis nih yang di bagian sini berarti 10 kombinasi 9 dikalikan 0,6 pangkat 9 dikalikan 0,4
pangkat 1 ditambah 10 kombinasi 10 dikalikan 0,6 pangkat 10 dikalikan 0,4 pangkat 0. Nah, berarti nanti di sini 10 kombinasi 9 itu sama dengan 10 dikalikan hasil dari 0,6 itu nanti berapa? Kemudian dikalikan 0,4 pangkat 1 yaitu sebesar 0,4. Kemudian ditambahkan 10 kombinasi 10 hasilnya adalah 1 dikalikan 0,6 pangkat 10 itu nanti hasilnya berapa? Kemudian dikalikan 0,4 pangkat 0 itu adalah 1. Nah, di sini kita juga bisa mencarinya dengan menggunakan tabel distribusi. Nah, di sini tabel distribusinya itu sudah ada di bukunya Walpole. Kalian bisa download di ini ya, di topik yang paling atas. Nah, di sini saya buka dulu untuk proses pengerjaan. Nah, ini ya di buku keliru. Di bukunya Walpole yang di bagian appendix-nya. Kalian harus perhatikan nanti kalau menjumpai tabel distribusi binomial itu ada tabel untuk peluang masing-masing titik, ada juga tabel untuk kumulatifnya. Nah, untuk di bukunya Walpole ini yang dituliskan itu adalah peluang kumulatifnya. Berarti nanti nilai-nilai yang ada di sini, nah misalkan ini ya 0,6, ketika N-nya itu ada sebanyak 1, kemudian R-nya itu 0, nah berarti nanti di sini X-nya ya, X-nya adalah 0, peluangnya adalah 0,4. Nah berarti nanti ini kalau N-nya 1 itu sama dengan pada probabilitas bernauli ya, cara mencarinya. Nah, kemudian kalau misalkan N-nya 2, kalau di sini itu 0, berarti nanti di PX sama dengan 0. Kalau misalkan di sini 1, itu adalah hasil 0,64 ini adalah penjumlahan dari PX sama dengan 0 ditambah PX sama dengan 1. Karena di sini prosesnya adalah kumulatif, bukan nilai peluang setiap titiknya. Nah, di sini kita mencari N-nya adalah 10. Nah, N-nya 10 berarti di sini ya. Saya kecilkan dulu. N-nya 10, kemudian P-nya adalah 0,6 atau peluang suksesnya adalah 0,6. Berarti kita tarik ke bawah. Nah, areanya itu ada di sekitar sini. Tadi yang ditanyakan adalah PX lebih besar sama dengan 9. Nah, kalau misalkan kita menggunakan tabel distribusi binomial kumulatifnya, berarti nanti PX lebih dari 8 itu akan sama dengan PX lebih besar sama dengan 9. Nah, di sini untuk proses mencarinya kita bisa ubah ke dalam bentuk 1 min PX kurang dari sama dengan 8. Berarti kalau kita tuliskan PX kurang dari sama dengan 8, ini akan menjadi sigma dari X sama dengan 0 sampai 8 pada fungsi masa peluang distribusi binomialnya. Berarti nanti di sini kalau di dalam tabelnya itu sebesar 0,9536. Nah, ini berarti hasil distribusi kumulatif dari sama dengan 0 sampai 8 itu adalah 0,9536. Berarti nanti di sini PX lebih besar sama dengan 9 atau PX sama dengan 9 ditambah PX sama dengan 10 itu adalah sebesar 0,0464. Ini adalah peluang kalau yang sembuh COVID itu adalah 9 orang atau 10 orang, yaitu sebesar 0,0464. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan?
Ada yang ingin ditanyakan? Sejauh ini belum ada, Bu. Oke, aman ya. Kemudian yang kedua, itu adalah peluang yang sembuh COVID itu kurang dari 5 orang. Berarti nanti di sini karena ini merupakan kejadian diskrit, nah berarti 5-nya ini tidak ikut. Kita ubah menjadi PX kurang dari sama dengan 4. Nah, kalau misalkan kalian menghitung manual, karena PX kurang dari sama dengan 4 ini lumayan banyaknya, berarti nanti ada penjumlahan sebanyak 4 probabilitasnya. Kalian mencari nih kombinasi 10 dengan 0 dikalikan peluang sukses pangkat 0 dikalikan peluang gagal pangkat 10 sampai nanti 10 kombinasi 4 dikalikan peluang sukses pangkat 4 dikalikan peluang gagal pangkat 6. Nah, berarti nanti proses perhitungannya itu akan memakan waktu. Nah, makanya kita bisa nih menggunakan tabel distribusi binomial yang kumulatif. Berarti nanti di sini X sama dengan 0 sampai 4 pada probability mass function dari distribusi binomial. Nah, kita tinggal cari. Berarti nanti sigma X sama dengan 0 sampai 4 pada, nah di sini 10 kombinasi X, nah X-nya berjalan dari 0 sampai 4, dikalikan 0,6 pangkat X, dikalikan 0,4 pangkat N min X. N-nya ini saya ganti 10 ya. Nah, berarti nanti di sini kita bisa nih cari dengan distribusi kumulatifnya. Berarti di bagian sini 0,1662. 0,1662. Jadi peluang yang sembuh COVID itu adalah sebanyak dari 0 sampai 4 orang, berarti sebesar 0,1662. Kemudian yang ketiga itu adalah peluang yang sembuh COVID itu adalah 3 sampai 5 orang. Nah, berarti nanti di sini kalau kita gambarkan, jadi kalau untuk proses kumulatif, proses perhitungannya kan itu berarti dari kiri ya. Oke, kalau misalkan ini PX kurang dari sama dengan 8, berarti nanti X sama dengan 0, X sama dengan 1, sampai nanti yang terakhir X sama dengan 8. Ini adalah nilai peluang atau area atau luasan daerah PX kurang dari sama dengan 8. Nah, berarti kalau yang dicari lebih dari 8, berarti nanti di sini ini adalah area yang dicari. Berarti nanti X sama dengan 9 sampai X sama dengan 10. Nah, kalau yang di bagian sini berarti nanti ya dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 4 yang dicari. Sedangkan yang terakhir itu X-nya adalah 10. Berarti area yang dicari itu adalah yang bagian ini. Nah, sedangkan ini yang tidak dicari. Kalau yang ini, area yang dicari, yang ini tidak dicari. Nah, kalau yang di bagian terakhir, ini kan ada 2 batas. Berarti nanti di sini untuk X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, X sama dengan 4, X sama dengan 5. Nah, berarti nanti area yang dicari itu adalah yang di bagian sini. Nah, ini yang akan dicari. Nah, cara mencari, kalau misalkan kalian menggunakan distribusi kumulatifnya tadi, berarti nanti prosesnya adalah yang di bagian sini. Berarti ini adalah PX kurang dari sama dengan 5 dikurangi PX kurang dari sama dengan 3. Oke, di sini PX kurang dari 3 ya seharusnya karena 3-nya adalah ikut. Berarti nanti di sini yang ini
kurang dari 6, kan kurang dari 5. Karena yang dicari dari ini ya, 5-nya. Nah, berarti nanti di sini, oh sorry, benar. Kurang dari sama dengan 3, kurang dari sama dengan 5. Karena batasnya adalah yang dari 3 sampai 5. Berarti nanti, oh tunggu. 3-nya harusnya ikut yang di bagian sini ya. Berarti kurang dari 3 di X kurang dari 6. Berarti nanti di sini hasilnya adalah PX kurang dari sama dengan 5 dikurangi PX kurang dari sama dengan 2. Nah, berarti nanti di sini benar-benar 3, kurang dari sama dengan 3. Nah, berarti nanti prosesnya PX kurang dari sama dengan 5 itu adalah 0,3669 dikurangi 0,0548 untuk yang X-nya kurang dari sama dengan 3. Nah, ini nanti hasilnya ada berapa? Ini benar ya, kurang dari sama dengan 5. Nah, ini benar juga kurang dari sama dengan 3. Nah, berarti nanti di sini berapa ini hasilnya? 0,3121 ya. 0,3121. Berarti nanti peluang yang sembuh itu antara 3 sampai 5 orang itu adalah sebesar 0,3121. Nah, kalian boleh nih mencarinya dengan PX sama dengan 3 ditambah PX sama dengan 4 ditambah PX sama dengan 5. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan untuk yang binomial? Belum. Oke, kalau belum, saya lanjutkan di bagian untuk yang hipergeometri. Nah, hipergeometri ini nanti kita bermainnya semuanya adalah dengan proses kombinasi. Jadi, distribusi probabilitas geometri, hipergeometri itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi ya, bahwa kita ingin mengetahui peluang terjadinya sukses pada N kecil sampel dari N besar populasi dan kejadian sukses dalam populasi sebesar D. Nah, di sini untuk probability mass function-nya atau fungsi massa peluangnya itu adalah hipergeometri dari kemungkinan terjadinya sukses dari sampel yang diambil dari populasi dengan kejadian sukses sebesar D. Itu adalah D kombinasi dari X dikalikan N min D kombinasi N min X dibagi N besar kombinasi N kecil. Nah, di sini contohnya itu adalah seperti itu ya, seperti proses atau peluang untuk mengetahui terambilnya bola berwarna apa dari sebuah kotak yang terdiri dari lebih dari 2 warna bola. Nah, kemudian di sini untuk untuk karakteristiknya atau rata-ratanya itu adalah
banyaknya sampel dikalikan banyaknya kejadian sukses dalam populasi dibagi dengan banyaknya populasi. Sedangkan untuk var X-nya itu adalah banyaknya sampel dikalikan banyaknya kejadian sukses pada populasi dibagi dengan banyaknya populasi dikalikan 1 dikurangi D per N. Itu adalah varian dari X-nya. Nah, misalkan di sini saya mempunyai 10 buah bola terdiri dari 3 merah dan 7 putih, misalkan seperti itu. Kemudian dari 10 bola ini akan saya ambil sebanyak 4. Nah, kemudian yang ditanyakan berapakah gini aja. Yang pertama itu adalah sebaran probabilitas terambilnya bola warna merah. Kemudian yang kedua itu misalkan peluang terambilnya 2 bola merah. Kemudian yang ketiga itu adalah peluang terambilnya bola merah paling sedikit ada 2. Nah, untuk yang pertama, kita harus mengetahui dulu ya, N-nya itu berapa. N-nya ada 10, kemudian D-nya itu adalah kejadian sukses di dalam populasi. Nah, di sini yang ditanyakan adalah terambilnya bola warna merah. Berarti nanti di sini merupakan kejadian sukses dari pengambilan bola sebanyak 10 ini tadi. Berarti nanti D-nya di sini ada sebanyak 3. Kemudian dari 10 bola ini akan saya ambil sebanyak 4. Nah, X-nya ini berarti nanti bisa saja tidak ada sama sekali bola merah terambil, atau hanya ada 1, atau ada 2 bola warna merah yang terambil, dan yang terakhir itu adalah 3. Nah, ingat di sini D-nya adalah sebanyak 3. Berarti nanti X yang terakhir ini mengikuti D, karena D-nya lebih kecil daripada N. Kalau misalkan D-nya itu misalkan lebih besar daripada N-nya, maka nanti X-nya ini berhenti sesuai dengan banyaknya N. Karena di sini D-nya lebih kecil daripada N, berarti X-nya berhenti di sama dengan D. Nah, berarti nanti untuk X sama dengan 0, PX sama dengan 0, itu berarti nanti adalah 3 kombinasi 0 dikalikan 10 min 3 dikalikan N-nya adalah 4 min 0 dibagi 10 kombinasi 4. Kemudian PX sama dengan 1, berarti nanti 3 kombinasi 1 dikalikan 10 min 3 dikombinasikan dengan 4 min 1 dibagi dengan 10 kombinasi 4. Untuk PX sama dengan 2, maka 3 kombinasi 2 dikalikan 10 min 3 kombinasi 4 min 2
dibagi dengan 10 kombinasi 4. Kemudian yang terakhir, PX sama dengan 3, itu adalah 3 kombinasi 3 dikalikan 10 min 3 kombinasi 4 min 3 dibagi 10 kombinasi 4. Berarti nanti secara umum bentuk sebaran probabilitas terambilnya bola warna merah itu mengikuti distribusi hipergeometri dengan N-nya sebanyak 4, N besarnya 10, dan D-nya adalah 3. Berarti nanti bentuknya 3 kombinasi X dikalikan 7 kombinasi 4 min X dibagi 10 kombinasi 4. Ini adalah bentuk distribusi hipergeometrinya. Nah, kalau misalkan untuk mengetahui peluang terambilnya bola warna merah, berarti nanti kita tinggal menuliskan PX sama dengan merah. Berarti kan kemungkinannya 0, 1, 2, dan 3. Berarti nanti tinggal menuliskan sigma X sama dengan 0 sampai 3 dari 3 kombinasi X dikalikan 7 kombinasi 4 min X dibagi dengan 10 kombinasi 4. Nah, ini adalah untuk yang pertama. Untuk yang kedua, peluang terambilnya bola warna merah itu sebanyak 2. Berarti yang kedua itu P, X sama dengan 2. Nah, berarti nanti kita tinggal pakai yang bagian ini. 3 kombinasi 2 dikalikan 10 min 3 kombinasi 4 min 2 dibagi 10 kombinasi 4. Nah, ini nanti kita bisa jabarkan 3 faktorial dibagi 1 faktorial 2 faktorial dikalikan berarti nanti 7 ya. 7 faktorial dibagi 5 faktorial berarti 7 dikurangi 2 ya. Kemudian di sini 2 faktorial dibagi 10 faktorial dibagi 6 faktorial 4 faktorial. Nah, di sini berarti 3 dikalikan 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 2 dibagi dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi dengan 6 faktorial dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, di sini kita bisa hilangkan ini 3. Berarti nanti di sini 21 kali 3 berarti 63 dibagi. Nah, di sini kita bisa coret 3 dengan 9. Di sini menjadi 3, 42 dengan 8. Berarti 210. Nah, peluang terpilihnya atau terambilnya 2 bola warna merah dari 10 bola itu adalah 63 per 210. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah peluang terambilnya bola merah paling sedikit ada 2. Berarti nanti di sini untuk yang ketiga itu adalah PX lebih besar sama dengan 2. Karena di sini disebutkan paling sedikit ada 2. Berarti 2-nya itu ikut. Nah, di sini berarti PX sama dengan 2 ditambah PX sama dengan 3. PX sama dengan 2-nya sudah ada, 63 per 210 ditambah PX sama dengan 3, berarti kita ikuti yang terakhir ini. 3 kombinasi 3, berarti nanti di sini 3 kombinasi 3 dikalikan 7 kombinasi 1 dibagi dengan 10 kombinasi 4. 63 per 210 ditambah 1 dikalikan 7 dibagi 210. Berarti 70 per 210 ya. Hasilnya berapa ini? Sepertiga ya? Benar ya, sepertiga ya hasilnya. 70 per 210.
Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu, kalau dari saya. Yang lainnya gimana? Belum ada. Belum ada Bu. Oke, kalau misalkan belum ada, saya lanjutkan lagi di materi terakhir yaitu mengenai distribusi Poisson. Nah, distribusi Poisson itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ingin mengetahui peluang sukses pada masa tertentu atau pada waktu tertentu. Nah, distribusi Poisson ini juga bisa merupakan pengalihan dari distribusi binomial ketika P-nya atau peluang suksesnya ini mendekati 0 dan N-nya itu mendekati hingga atau N-nya itu sangat besar. Nah, ini nanti kita bisa cari dengan menggunakan distribusi Poisson. Nah, distribusi Poisson ini mempunyai fungsi fungsi masa peluangnya adalah epsilon min lambda dikalikan lambda pangkat X dibagi dengan X faktorial. Nah, epsilonnya ini adalah sebesar 2,718, kita bisa singkat menjadi 2,72. Lambdanya ini kalau di dalam distribusi Poisson merupakan karakteristik dari mu dan varian. Jadi, di dalam distribusi Poisson, rata-ratanya atau ekspektasinya itu sama dengan variannya. Atau di sini sigma kuadrat, yaitu sebesar lambda. Nah, di dalam beberapa buku itu menuliskannya lambdanya itu diganti dengan mu. Jadi ada yang menuliskan epsilon minus mu dikalikan mu pangkat X dibagi dengan X faktorial. Jadi di sini hanya lambang saja ya. Kalau di catatan saya menggunakan lambda. Nah, misalkan di sini saya mempunyai contoh dari 100 produk terdapat 2 buah. Sorry, di sini saya tuliskan saja seperti ini supaya tidak bingung. Dari 100, misalkan di sini dari 100 mesin jahit, peluang untuk memperbaiki satu mesin jahit itu sebesar 0,01 misalkan gitu. Nah, di sini berapakah, misalkan pertanyaannya ya, berapakah peluang dari 6 mesin jahit itu ternyata rusak. Nah, kalau misalkan yang ditanyakan itu adalah berapakah peluang dari 6 mesin jahit itu ternyata rusak, berarti nanti di sini otomatis 6 mesin jahit ini memerlukan perbaikan gitu ya. Berarti nanti di sini kita menggunakan peluang satu mesin jahit ini perlu ada perbaikan. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini, berarti nanti kita mengikuti proses binomial ini. Nah, di mana kalau misalkan dari binomial untuk mengetahui nilai lambda atau rata-rata dari Poisson,
lambda T ini merupakan rata-rata pada distribusi Poisson itu adalah sebesar N dikalikan P. Kita ikuti konsep dari binomial. Nah, berarti nanti di sini rata-ratanya atau mu X sama dengan lambda itu adalah N dikalikan P. Nah, di sini P-nya itu merupakan peluang satu mesin jahit ini perlu ada perbaikan. Berarti nanti di sini 100 dikalikan 0,01. Berarti nanti di sini rata-ratanya adalah 1. Nah, misalkan di sini dalam 1 bulan gitu ya. Berarti nanti rata-rata dalam 1 bulan ada 1 mesin jahit yang perlu diperbaiki. Kemudian di sini pertanyaannya, berapakah peluang dari 6 mesin jahit itu ternyata rusak? Berarti kalau rusak perlu diperbaiki. Berarti nanti P X sama dengan 6 itu adalah epsilon min lambda, lambdanya adalah pangkat 1, dikalikan lambdanya 1 pangkat X pangkat 6 dibagi dengan 6 faktorial. Kalau epsilon pangkat minus 1, berarti ini nanti 1 per 2,72 ya. Berarti nanti di sini 1 per 2,72 dikalikan 1 dibagi 6 faktorial. 6 faktorial itu berarti hasilnya adalah sebesar 720. Nah, berarti 1 per 2,72 0, sekian berarti ya. 0,37 dibagi 720. Nah, ini hasilnya itu adalah 0,00051. Nah, ini adalah peluang terjadinya 6 mesin jahit yang rusak dari 100 mesin jahit. Nah, kemudian contoh yang kedua itu misalkan seperti ini. Rata-rata sekolah diliburkan karena banjir pada daerah A adalah sebanyak 4 hari. Nah, kemudian berapakah peluang sekolah yang liburnya misalkan kurang dari 4 hari gitu. Nah, berarti nanti di sini prosesnya adalah PX kurang dari 4. Berarti PX kurang dari sama dengan 3. Nah, di sini diketahui bahwa lambdanya atau rata-ratanya itu adalah sebanyak 4 hari. Berarti nanti PX kurang dari sama dengan 3 itu akan sama dengan sigma X-nya. Nah, di dalam Poisson untuk X-nya itu mulai dari 1 sampai 3. Berarti nanti di sini epsilon pangkat minus minus lambda dikalikan lambda pangkat X dibagi dengan X faktorial. Berarti nanti di sini epsilon pangkat minus 4 dikalikan 4 pangkat 1 dibagi 1 faktorial ditambah epsilon minus 4 dikalikan 4 pangkat 2 dibagi 2 faktorial ditambah epsilon pangkat minus 4 dikalikan 4 pangkat 3 dibagi 3 faktorial.
Nah, berarti nanti di sini epsilon pangkat minus 4 itu akan sama dengan sebesar 1 dibagi epsilon pangkat 4. Berarti nanti di sini sebesar 0,018 dikalikan 4 ditambah 0,018 pangkat 16 dibagi 2 ditambah 0,018 dikalikan 64 dibagi 6. Nah, ini nanti hasilnya ada berapa? Itu adalah probabilitas sekolah yang meliburkan aktivitasnya itu kurang dari 4 hari. Nah, oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau dari saya belum ada, Bu. Dari saya juga Yang belum, Bu. Oke, kalau misalkan tidak ada, saya akhiri ya pertemuan pada hari ini. Saya minta maaf nih, lebih dari 1 jam, lebihnya 12 menit. Nah, saya akhiri perkuliahan pada hari ini. Nanti untuk